Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam kitab Ester 4 ayat 14. Sebab jika engkau berdiam diri saja pada saat ini, pertolongan dan kelepasan bagi orang Yahudi akan muncul dari pihak lain, tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Sobat Kairos, Ester adalah seorang perempuan muda Yahudi menjadi ratu namun tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena Mordechai melarangnya. Krisis muncul ketika Haman, seorang pejabat tinggi, berencana untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Mordechai mendesak Ester untuk turun tangan dan memohon kepada raja agar nyawa bangsanya diselamatkan. Sobat Kairos, Ester berada dalam situasi yang genting. Raja belum memanggilnya menghadap selama 30 hari dan mendekati raja tanpa undangan dapat mengakibatkan kematiannya. Keadaan ini menyoroti betapa beratnya keputusan yang dihadapi Ester. Mordechai mengingatkan Ester bahwa jika dia menolak untuk bertindak, keselamatan dan pembebasan bagi orang Yahudi akan datang dari tempat lain, tetapi engkau dan keluarga ayahmu akan binasa. Sobat Kairos, haruskah Ester mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan bangsanya? Apa yang dapat kita pelajari, kita renungkan lewat kisah Ester dan Mordechai ini? Bagaimana seandainya jika Bapak, Ibu, dan Saudara berada di posisi Ester? Apa yang bisa Bapak, Ibu, Saudara perbuat? Renungan untuk kita. Yang pertama, untuk saat seperti ini, berarti hidup kita tidak kebetulan. Ester tidak menjadi ratu secara sia-sia. Tuhan menempatkannya di posisi itu pada waktu yang tepat. Begitu juga kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan pelayanan kita. Kita semua bisa jadi bagian dari rencana Tuhan. Yang kedua, kita dipanggil untuk peduli, bukan menutup mata. Mordechai menolong Ester melihat bahwa situasi bangsanya bukan urusan orang lain saja. Saat kita melihat penderitaan, ketidakadilan, atau orang yang butuh pertolongan, Tuhan sedang mengetuk hati kita untuk terlibat, sekecil apapun peran kita. Sobat Kairos, yang ketiga, setiap posisi adalah kesempatan melayani. Ester adalah ratu, tetapi yang terpenting bukan tahtanya, melainkan kesediaannya dipakai Tuhan. Kita mungkin bukan ratu, tetapi kita punya pengaruh sebagai orang tua, anak, pelayanan gereja, teman, atau pemimpin kecil di sekitar kita. Yang keempat, Tuhan tetap bekerja. Tetapi kita bisa kehilangan bagian kita jika Ester menolak. Tuhan tetap bisa menolong bangsa Yahudi lewat cara lain. Namun Ester bisa kehilangan kehormatan ikut dalam karya besar Tuhan. Ketaatan membuat kita ambil bagian dalam rencananya. Yang kelima, berani bukan berarti tidak takut. Ester takut, tetapi tetap melangkah setelah berdoa dan berpuasa. Iman bukan menghilangkan rasa takut, tetapi membuat kita taat walau hati gemetar. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.